Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Berjumpa lagi dengan Ibu di pelajaran Gerakan Literasi Sekolah. Anak-anakku semuanya, hari ini Ibu akan mengambil pelajaran atau materi mengenai cara membaca dongeng ya. Mungkin kalian pada senang membaca dongeng ya. Nah, Ibu kasih tahu nih ya, gimana cara mendongeng yang baik dan benar ya. Ibu share dulu ya sayangnya, supaya kalian lebih memahami tentang materi kali ini ya. Sebelumnya kita berdoa bersama membacakan basmalah supaya materi kali ini bisa diserap oleh kalian semua. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ya, tujuan pembelajaran kali ini adalah tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Peserta didik dapat membaca dongeng dengan baik dan benar. Terus yang kedua, peserta didik dapat membuat gambar sesuai cerita dongeng. Nah, itu adalah 2 tujuan yang harus dicapai dalam pembelajaran kali ini. Terus ya, apa yang dimaksud dongeng? Nah, kalian suka dengar dongeng ya, dongeng kabayan, dongeng kancil, dongeng apa saja banyak ya yang disebut dongeng. Nah, dongeng itu adalah cerita khayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi, serta biasanya bersifat menghidup dan mengandung nilai pendidikan ya. Nah, ulangi lagi, dongeng itu adalah cerita khayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi, serta biasanya bersifat menghidup dan mengandung nilai pendidikan. Nah, yang kita garis bawahi adalah nilai pendidikannya ya, yang harus kita teladani ya. Lanjut. Nah, contoh dongeng ada dongeng si kancil, dongeng buaya dan kerbau, ada dongeng kancil dan buaya, terus ada dongeng kancil dan mentimun, terus ada petani yang baik hati. Jadi di sini bukan hanya dongeng binatang saja atau fabel, tapi ada kesuritoladanan dari seseorang ya. Nah, seperti petani yang baik hati ya. Nah, cara membaca dongeng yang baik. Lafalnya harus menarik, keras dan jelas. Suara juga boleh dibuat berbeda-beda antar tokoh dan narator supaya bagus
bisa memakai alat peraga, bisa berupa boneka atau alat-alat lain yang ada dalam cerita tersebut. Dongeng yang akan kita tampilkan harus dikuasai isinya, ya. Nah, ini adalah cara membaca dongeng. Yang pertama harus menarik, ya. Kalau nggak menarik, jadi gimana ya? Bosan, ya. Mendengarnya juga bosan. Terus keras, suaranya keras, jangan pelan-pelan gitu ya. Nggak kedengaran apa sih yang diceritakannya, nggak kedengaran. Terus jelas, alur ceritanya jelas. Suaranya juga harus keras ya, keras. Terus mulai dengan memakai alat peraga. Biasanya ada boneka tangan, ya, boneka tangan yang suka dipakai untuk mendongeng, ya. Selanjutnya, nah, Ibu punya contoh dongeng mengenai petani yang baik hati. Di buku tematik ada, ya sayangnya, di situ ada di halaman 44 kalau nggak salah, ya. Boleh dibuka bukunya. Ibu baca ya. Petani yang baik hati. Suatu hari tinggallah seorang petani yang baik dan murah hati. Pada saat petani itu pergi ke sawahnya, ia menemukan seekor burung pipit yang kakinya patah. Sang petani merasa kasihan. Ia pun membawa burung itu ke rumahnya yang sederhana. Sang petani langsung mengobati kaki burung tersebut. Setelah beberapa hari ia rawat, burung pipit itu ia lepaskan kembali ke alam terbuka. Beberapa hari kemudian, pada saat petani itu sedang mengairi sawah dan mencabuti rumput liar, ia didatangi oleh burung pipit kecil yang telah ia tolong. Burung itu membawa 3 buah biji semangka pada paruhnya. Ia memberikannya kepada petani itu. Setelah itu, burung itu pun pergi. Petani itu sangat berterima kasih kepada burung. Besoknya, sang petani menanam biji-biji semangka itu di dekat rumahnya. Setelah ia mengurus bibit pohon semangka itu, pohon semangka itu pun tumbuh. Semakin lama pohon itu semakin besar. Akhirnya pohon semangka berbuah. Petani itu sangat senang. Ia mengambil ketiga buah semangka itu. Pada saat itu, ia membelah buah semangka yang pertama. Keluarlah beberapa bongkah emas dan berlian yang berkilauan. Petani itu merasa sangat kaget, bercampur senang. Lalu ia membelah semangka yang kedua. Ternyata
ternyata isinya adalah bahan-bahan bangunan. Petani itu merasa sangat bahagia. Lalu ia membelah semangka terakhir. Ternyata keluarlah para pekerja yang siap membangun istana yang megah untuk ia tinggali. Akhirnya, karena kebaikan dan ketulusan petani itu, sekarang ia menjadi orang yang sangat kaya raya. Ia selalu membagikan hartanya kepada orang yang kekurangan dan selalu menolong orang yang butuh pertolongannya. Nah, itu adalah cerita mengenai petani yang baik hati. Ya, di situ ada 5 paragraf ya. Anak-anakku semuanya, ya, cerita petani yang baik hati ini ada 5 paragraf. Nah, Ibu pengen kalian kan udah dikasih nomor nih. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalian cerita ini tuangkan dalam gambar ya. Tuangkan dalam gambar. Nah, contohnya nih. Petaninya tinggal di sawah, berarti ada seorang petani, gambar seorang petani dan sawah-sawah. Ya. Bisa kan gambar orang petani ya dan sawah-sawah, pohon-pohon, gunung, biasanya kalau sawah di gunung, dekat gunung boleh ya. Terus kedua tuh, petani senang mengairi sawah, berarti ada sungai kecil ya untuk mengairi sawah-sawah, boleh dibikin. Nah, terus sang petani ini menanam, biji semangka yang diberikan oleh burung pipit ya. Nah, di taman. Gitu kayak menanam aja gambarnya ya. Terus yang keempat, seorang petani itu sedang membelah semangka bulat kan ya, mirip buah semangka gitu, dibelah ya, dibelah ada 3 belah gitu ya, sesuai dengan ceritanya ada 3 semangka. Terus yang kelima, nah ini terakhir, yaitu petaninya menjadi kaya raya. Tadinya rumahnya gubuk, nah sekarang mah udah bagus rumahnya, udah megah ya, dan dia sering memberikan pertolongan atau membagikan harta bendanya kepada orang lain. Coba ya, coba bikin gambarnya sesuai dengan cerita ya. Nah, tugasnya buatlah gambar yang menceritakan dongeng petani yang baik hati pada halaman 45 sampai 47 di buku tema ya, tema 2, subtema 1, pelajaran 6. Setelah itu fotokan ya hasilnya biar Ibu bisa menilainya. Dan masukkan ke GCR ya. Siap? Nah.
Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita Ibu ya. Anak-anakku semuanya. Nah, hari ini mungkin itu materi dari Ibu gerakan literasi sekolahnya mengenai cara membaca dongeng. Mudah-mudahan hari ini apa-apa yang diberikan oleh Ibu, ajarkan oleh Ibu bermanfaat bagi kalian semua. Mungkin itu aja, kalian tetap semangat ya, sehat. Sebentar lagi ya, mudah-mudahan kalau mengizinkan kita bisa PTM ya, tetap buka. Mungkin itu aja dari Ibu sayangku semuanya yang soleh-soleha. Dari Ibu cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.